ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah ini disebut surat Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka ayat-ayat Al-Quran yang ditempatkan pada awal Al-Quran. Penempatan ayat surat Al-Fatihah ini pada awal disebut dengan tauqifi, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditetapkan pada awal surat Al-Quran berdasarkan petunjuk Nabi. Kemudian surat Al-Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i menjadi rukun ketika orang sholat. Jadi rukun sholat, tidak sah membaca, tidak sah sholatnya tanpa membaca surat Al-Fatihah, kecuali ketika sebagai makmum. Nah, ketika misalnya si makmum tidak sempat membaca Fatihah, maka jadi tidak membaca Fatihah, tapi sudah diganggung oleh imam. Nah, ini. Tapi kalau ketika sempat membaca Fatihah, tetap jadi rukun dia untuk dibaca. Dalam membaca Al-Fatihah ada 3 hal yang sangat penting untuk dihindari, dan ini disebut dengan lahan jali. Pertama, merubah huruf. Misalnya membaca alhamdu diganti dengan ha, alhamdu, alhamdu. Nah, ini kalau dia sengaja maka batal sholatnya, karena merubah makna. Alhamdu sesungguhnya bermakna segala puji, lillahi, milik Allah. Tapi kalau dirubah alhamdu, alhamdu, ini berubah maknanya menjadi segala kebinasaan. Nah, oleh karena itu maka dianggap batal karena merubah makna dari bacaan Al-Quran, Al-Fatihah itu. Nah, ini pertama, tidak boleh merubah satu huruf dalam bacaan Al-Quran, dalam bacaan Al-Fatihah, karena akan berimplikasi pada perubahan makna. Kedua, tidak boleh membuang tasdid pada kata iyyaka. Iyyaka, nah, tetap dibaca iyyaka dengan tasdid. Nah, ini kalau dibaca iyyaka tanpa tasdid berubah maknanya menjadi hai matahari, hai sinar matahari, aku sembah, kami menyembahmu. Ini kami menyembah sinar matahari anaknya. Maknanya iyyaka tanpa iyyaka beramakna sinar matahari. Nah, oleh karena itu
wajib ditasdidkan. Iyyaka na'budu, engkaulah Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Nah ini wajib dibaca iyyaka, bukan iyyaka, tanpa tasdid. Kalau bahasa Sasak namanya itu bersepedu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, tidak boleh mengganti harkat. Misalnya pada kata an'amta, siratal ladzina an'amta, kalau diganti an'amta menjadi an'amtu, maka ini akan berubah makna. Siratal ladzina an'amta, kalau diganti dengan an'amtu, siratal ladzina an'amtu, itu jalan yang aku berikan. Aku kata an'amtu. Kalau kata an'amta diganti an'amtu, maka berubah maknanya, nikmat yang kau berikan menjadi siratal ladzi, jalan orang-orang yang an'amta, yang kau berikan nikmat, menjadi an'amtu, yang aku berikan. Apalagi dibaca an'amti, jadi salah. An'amti, yang kau berikan nikmat, menunjukkan perempuan. An'amtu, yang aku berikan nikmat. Laki-laki seorang bicara atau perempuan, saya lah, bermakna aku atau saya. Jadi ada 3 hal yang dihindari dalam membaca Al-Fatihah ini. Nah, ketiga hal itu disebut dengan lahan jali, lahnun jaliyun, kesalahan yang fatal, kesalahan yang nyata. Itu pertama, mengganti huruf alhamdu menjadi alhamdu, rabbil alamin dibaca rabbil alamin pakai hamzah, salah. Nah, jadi pertama itu mengganti huruf, tidak boleh dalam membaca Al-Fatihah, batal Al-Fatihah. Kedua, menghilangkan tasdid itu berubah juga makna. Yang ketiga, mengganti harakat. Seperti contoh suratul ladzina an'amta diganti an'amti atau amta, an'amtu, salah. Nah, ini menjadi hal yang membatalkan salat. Nah, demikian yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sementara ada juga namanya lahan khafi, kesalahan yang tipis, kesalahan yang samar-samar, bisa dianggap salah, bisa dianggap tidak, makanya tipis kesalahannya. Itu mengurangi nilai-nilai tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, ini jadi perlu diperhatikan 2 hal ini, hindari kedua kesalahan, yaitu kesalahan jali dan kesalahan khafi. Semoga bermanfaat.